masih sedikit baru. Baik, mari sama-sama kita mulai perkuliahan kita kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita mendapat banyak kemudahan hari ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pekan lalu mohon maaf ya, ada gangguan teknis di kampus ya. Hari ini sedang di rumah saya. Cuma hari ini juga ada gangguan yang lain. Jadi nanti saya pakai 2 akun. Ini laptopnya bermasalah. Tidak, kemarin baru diinstal ulang, belum ada Office-nya. Ini laptop kantor ini, belum ada Office. Jadi nanti saya pakai laptop satu lagi ya untuk ini ya, untuk presentasi. Oke, baik. Jadi hari ini kita lanjutkan materi yang lalu. Kita masih masuk diferensiasi numerik. Ya, kemarin kita baru sempat sampai 3 titik ya, sampai 3 titik kalau nggak salah ya. 3 titik kemudian berhenti. Ya, saya share screen dulu. Nah, ya, sebenarnya bisa pakai satu laptop aja. Nggak apa-apa lah. Ya, bolak-balik nggak apa-apa. Ya, kemarin itu sampai N plus 1 formula ya, untuk yang 3 titik kalau tidak salah. Tapi nggak apa-apa, kita sedikit review saja. Videonya, sorry. Itu keren. Oke, jadi ya untuk mengaproksimasi turunan pertama ya kita gunakan konsep dari turunan ya, hanya permasalahannya hanya perbedaannya di haknya saja ya. Kalau turunan ya ini rumusnya sama dengan definisi turunan ya, hanya bedanya kalau di sini haknya tidak diharuskan mendekati nol ya, hanya tentu semakin kecil semakin bagus ya. Semakin kecil semakin bagus, tentu semakin kecil semakin mendekati turunan ya, sedangkan kalau turunan hanya mendekati nol ya. Kemudian untuk penghitungan residualnya atau errornya ya, kita menggunakan deret Taylor
ya, deret Taylor ya, deret Taylor. Ini kalau kita gunakan dua suku, ya, mencari fungsinya dengan dua suku, maka errornya ya berada di turunan keduanya, ya, turunan keduanya. Oke, kemudian ya kita turunkan fungsinya kalau diketahui misalkan hanya dua titik, ya, hanya dua titik, diketahui dua titik, kemudian kita turunkan, ya. Ini dua titik yang kita ketahui, titik x0 dengan titik x1, di mana x1 sama dengan x0 plus h, ya. Kita gunakan tadi definisi turunan tadi, hanya bedanya h-nya tidak harus mendekati 0, ya. Kemudian ini residualnya, di mana residualnya ini didapat dari residual dari deret Taylor, ya, deret Taylor. Kemudian ya ketika x-nya mendekati x0, maka yang ini menjadi bukan mendekati. Saat x-nya sama dengan x0, ya, maka ini menjadi 0, ya. Yang ini menjadi 0 sehingga didapat absen x0 sama dengan ini, ya, dikurangin errornya. Ini errornya, ya. Errornya dapat dari sini, ya. Oke. Sehingga didapat untuk mengaproksimasi turunan, ya, di titik x0 saat hanya diketahui dua titik, salah satunya x0, ya, maka kita bisa dapatkan dua rumus ini, ya. Ini dengan selisih maju, kemudian ini dengan selisih mundur. Ini selisih maju artinya diketahui x0 dan x1, ya. Untuk selisih mundur yang diketahui adalah x-1 dan x0, ya, x-1 ini dan x0. Ya, hanya selisih, errornya sama, hanya beda tanda. Nah, sama hanya beda tanda. Oke, ini sudah pekan lalu kita bahas, ya, ini ada contohnya, di mana ketika semakin kecil h-nya, ya, errornya juga semakin kecil, ya, errornya juga semakin kecil. Sesuai dengan rumusnya tadi, ya, rumusnya tadi, ya, rumus ini, ya. Ini h-nya pangkat 1, ya, h-nya pangkat 1, sehingga ya perubahan nilai h-nya juga, ya, mirip dengan rumus errornya tadi, ya. Ya, ketika hanya dibagi 10, errornya pun juga mendekati dibagi 10. Maaf, sebentar. Masuk. Maaf, ada tamu datang. Tamunya kucing. Oke, kita lanjut berikutnya, ya, formula selisih terpusat, ya. Jadi ini diketahui 3 titik, ya, x-1, x0 dan x1, ya. Rumusnya pun masih rumus yang sama dengan tadi, ya, definisi turunan tadi yang kita gunakan, ya, nilai fungsinya di 2 titik ujung, ya, sehingga otomatis h-nya pun jadi 2K, jadi 2h, ya. Sorry, pembaginya pun jadi 2h, ya. Jadi x1 min x-1, ya, jadinya selisihnya adalah 2h. Oke, kemudian ini errornya, ya, errornya sudah kalian hitung kemarin, ya, untuk presensi, ya, untuk presensi kalian menghitung ini, ya, didapat dari residual deret Taylor, ya, kalau dihitung sampai tiga suku pertama. Oke. Kemudian ketika x-nya digeser, ya, ketika x-nya digeser, ya, kita bisa mendapatkan rumus yang lain, ya, rumus yang lain. Jadi sebelumnya adalah x-1, ya, x0 dan x1, kemudian kita geser ke kanan sebesar h, sehingga titik yang diketahui jadi x0, x plus h, dan x plus 2h. Ya, maka kita dapatkan rumus yang baru, ya, rumus yang baru. Tentu ini bukan formula selisih terpusat jadinya, ya, jadi berbeda, ya, jadi berbeda. Oke, ya. Kelihatannya kita putus sampai situ, ya, kalau nggak salah, ya. Kemudian yang ada n+1 poin formula, ya, n+1 poin formula. Ini n-nya ini bisa 1, ya. Kalau n-nya 1 berarti ada 2 poin, gitu, ya. Kalau yang tadi 3 titik, ya,
N-nya jadi 2. Jadi 2 plus 1 poin formula. Jadi nilai fungsinya fx ya kita dekati dengan polinomial Lagrange ya, polinomial Lagrange. Kita dapatkan rumusnya ini. Kemudian ini residual. Ya, ini residual. Untuk n plus 1 buah titik ya, n plus 1 buah titik. Ya. Kemudian kalau ini kita turunkan ya, maka kita dapat turunan ya sigma ini yang ada nilai x-nya hanya di fungsi Lagrange aja ya. Ya, di Lx-nya saja yang ada ada nilai x-nya. Sedangkan fxk ini jadi konstanta ya. Fxk-nya ini adalah konstanta. Jadi tidak perlu turunannya otomatis 0 ya. Kemudian, nah ini residualnya ya. Residualnya ya bisa kita turunkan dari suku yang di kiri saja, saya bilang suku yang di kiri ya dikali suku yang di kanan, dan ya suku yang di kiri dikali turunan suku yang di kanan. Oke. Kemudian ya misalkan nilai x-nya ini kan turunan fungsinya di titik x ya. Kemudian jika x-nya sama dengan xj ya, jika x-nya sama dengan xj, maka ya ini tidak ada masalah ya. Ini tidak ada masalah, dia tinggal tambah diubah jadi xj saja. Ya. Kemudian ya yang ini, yang bawahnya, suku yang di bawahnya ini ya, ini menjadi 0 ya, karena x min x0, x min x1 terus sampai x min xn pasti di dalamnya ada xj-nya, ada x min xj, sehingga otomatis ini 0 ya, ini 0 ya. Oke, kemudian ya yang bagian yang ini ya ketika diturunkan, yang turunan ininya ya, turunan ini ya, ini jadi tinggal seperti ini ya. Dia hanya tidak menjadi 0 ya ketika kita menurunkan ini terhadap x min xj ya. Jadi kalau gampangnya gini aja ya, pindah ya. Jadi misalkan kita punya, kita contoh real aja deh, x min x1, x min x2, kemudian x min x3 ya, ini kita turunkan ya, ya. Ini sama dengan misalkan kita turunkan ini, turunan ini dikali ini gitu ya, sehingga kita dapatkan turunan ini kan sama dengan 1 ya, tinggal x min x2 ya, x min x3 ya. Kemudian ditambah ya, kalau yang kita turunkan ini ya, ini turunannya jadi 1 dikali x min x1, x min x1, kemudian ini x min x3, x min x3 ya, ditambah kalau kita turunkan, yang kita turunkan adalah x min x3 nya. Jadi turunan ini 1 dikali sisanya x min x1, x min x2 ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ketika kita cari turunan fungsinya, turunan fungsi ini di titik x-nya sama dengan misalkan x1 gitu ya, otomatis ya saat x min x1-nya diturunkan, yang ini hasilnya dia tidak 0. Sedangkan yang lainnya jadi, karena pasti ada x min x1, sehingga ini jadi 0. Ya, ini jadi 0, ini jadi 0. Sehingga sisanya cuma ini saja. Ya, terbayang ya? Ya, terbayang ya. Jadi kita balik lagi ke sini. Maka ketika kita masukkan x-nya sama dengan xj, maka turunan ini yang tidak 0 ya, yang tidak 0 hanya ada satu suku di mana saat x min xj-nya diturunkan. Ya, sehingga dapat ini, hanya ini saja. Ya. Oke, xj min xk, di mana k-nya sama mulai dari 0 sampai n, tetapi k tidak boleh sama dengan j. Oke. Ya, jadi kita dapatkan ini rumus dasar.
rumus dasar ya turunan fungsi ya, mencari turunan, mengaproksimasi turunan dari satu fungsi ya untuk titik, jumlah titiknya adalah n plus 1 titik. N plus 1 titik. Maaf, tunggu sebentar ya. Kayaknya ada tamu lagi. Oh, sih. Di sini banyak tamu, tamunya fisik. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Kemudian kalau ya titiknya yang kita ketahui 3 titik ya, x0, x1 dan x2 ya, x0, x1, x2. Maka saat kita masukkan ya lx0 ya, kemudian kita cari turunannya, turunan lx1 dan lx2, maka kita dapatkan formulanya ya menjadi seperti ini. Ya, kalau titiknya hanya ada 3 ya. Ya. F aksen xj sama dengan ini. Oke. Ya, sama dengan ini. Kemudian ya, kalau kita masukkan xj-nya sama dengan salah satu dari x0 atau x1 atau x2, maka kita dapatkan rumusnya jadi seperti ini. Ya, f aksen x0 sama dengan ini. Ya. Oke. Kemudian f aksen x1 dan f aksen x2. Ya. Jadi ada 3 rumus. Ada 3 rumus ini. Kemudian kalau kita perhatikan rumus yang f aksen x1 ya, untuk titik x0, x1 dan x2 ya. Perhatikan rumusnya. Sama dengan rumus ya 3 titik ya, di mana selisih terpusat ya. Hanya ya ini tengah-tengahnya, titik tengahnya adalah x1, sebelumnya x0 ya. Ya, 3 titik yang sebelumnya itu adalah x-1, x0 dan x1 ya. Ya, rumusnya sama dengan ini. Oke. Jadi ini dengan 2 pendekatan, Bu. Dengan 2 pendekatan berbeda. Ternyata kita dapatkan rumus yang sama. Ya. Oke. Kemudian juga rumus yang pertama ini juga rumus yang sama juga dengan rumus sebelum ini, di mana saat kita menggeser rumus selisih terpusat. Sebelumnya kan selisih terpusatnya titiknya x0, x-1, x1, x0, saya ulang ya. Ya, selisih terpusat titik awal titiknya ada 3 titik ya, x-1, x0 dan x1. Kemudian digeser tadi kan, digeser ke kanan sebesar h kan ya. Maka kita dapatkan rumus baru ya sebelumnya ya, di slide di halaman sebelumnya tadi, yang beberapa halaman sebelumnya ya, itu rumusnya sama dengan ini ya, sama dengan ini yang pertama. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Jadi ada 3 rumus, tapi kalian nggak perlu ngafalkan 3 rumus ini ya. Dari satu rumus tadi aja, dari rumus dasar ini aja ya, rumus dasar ini saja tinggal dieksplanasikan. Memang kalau ujian tetap harus dihafal ini lah ya. Kalau nggak hafal ini, kalau ini hafal atau tidak hafal rumus yang lain ya, tapi tetap bisa kita hitungannya butuh tambahan waktu ya. Oke ya. Jadi ya bisa juga kita tulis kalau misalkan x1 ya adalah x0 plus h, 2 adalah x0 plus 2h, maka kita dapatkan rumusnya bisa kita ubah jadi seperti ini. Ya, ini hanya kita ubah penulisan x0, x1 dan x2-nya saja ya. Oke. Kemudian ya dari rumus-rumus ini ya, ini bisa kita ubah. Kita lihat. Tunggu sebentar ya. Oke.
Nah, rumus yang tengah ini, ya ini kan f aksen x1, ya ketika kita geser ini, ya ketika kita geser ke kiri sebesar h, ini jadi rumus yang tadi sebelumnya ya, rumus selisih terpusat tadi, ya jadi rumus selisih terpusat tadi, oke ya. Kalau yang pertama tidak ada masalah, sama ya, yang ini sama, jadi dikeluarkan perduanya saja, hanya dikeluarkan perduanya saja. Oke, kemudian yang ini ya dari rumus ini ya kita dapatkan dari rumus selisih terpusat. Oke, kemudian yang ini digeser 2h ya, digeser 2h ya, ini jadi seperti ini ya, rumus yang paling bawah ini ya. Oke, ini hanya masalah geser menggeser. Kita dapatkan banyak jadi kesamaan ya dari rumus-rumus sebelumnya. Oke. Kemudian ini apa lagi? Formula yang terakhir tadi ya, formula yang terakhir ya. Oke, dari formula yang pertama dengan formula yang terakhir tadi ini ya, yang ini ya. Ini saya anggap formula ke-1 gitu. Ini formula yang ketiga, ya, ini kedua. Ya, formula yang pertama dan formula yang kedua, ya, ini ya bisa di apa? Bisa disamakan gitu ya dengan cara ya mengubah ya haknya dengan min hak gitu, mengubah min hak dengan haknya gitu ya min hak menjadi hak gitu. Ya oke, ketika itu kita ubah maka rumusnya jadi sama dengan rumus yang pertama ya, sama dengan menjadi rumus yang pertama. Oke ya, ini untuk 3 titik atau n-nya 2 ya, 2 plus 1 titik, jadi 3 titik ya. Jadi ada macam-macam, ya ada macam-macam metode, ya ada macam-macam metode. Tapi pada intinya adalah simpulannya, ya kita bisa mencari turunan, ya di titik manapun ketika kita ketahui nilai fungsinya di 3 titik, ya di titik manapun di antara 3 titik itu ya, di antara 3 titik itu, ya turunan pertamanya, ya dimanapun kita ketahui apa namanya titiknya. Ya, intinya seperti itu ya. Kemudian kita lihat contoh dulu ya. Kita lihat contohnya dulu deh. Kita lihat contohnya dulu. Ya, ini ada soal ya ada diketahui 5 titik, tapi kita gunakan 3 titik aja dulu ya. Kita gunakan 3 titik saja dulu. Ya, misalkan yang diketahui misalkan 3 titik aja. Kita ketahui 3 titik ini. 1,8, 1,9, dan 2,0. Coba kalian cari ya turunannya, ya turunan fungsinya, aproksimasinya, ya aproksimasi dari turunan fungsinya di titik 1,8, titik 1,9, di titik 2,0 dengan formula-formula tadi. Pakai formula yang ini aja. Ya, pakai formula yang ini aja. Ya. Silakan coba kalian coba dulu. Ya.
Wah, hilang. Yang udah ditulis tadi hilang. Ya. Buka Excel ya, buka Excel. Untuk tumbuh 889 ini ya. Tumbuh 889. 12,7. 14,78. Ya, kita cari aksen aksen 1,8 1,8 sama dengan yang 1 per 1 pernya nanti aja ya, di tempat lain aja ya. Ini min 3 dikali Y0 ya. Nggak ada pakai tambah ya, min 3 Y0 ditambah 2 kali X1 2 dikali Y1 sorry Y1 ditambah Y2 ya, tambah Y2 dibagi 2H, H-nya 0,1 ya, dibagi tutup kurung saja, ini min ini ya, kita dapatkan 37,585 itu Y absen 1,8. Kalau kita copy -9 ya, ini
turunannya sama dengan ya, buka kurung Y2 ya, Y2 ya, tengah Y2 ini 1 ya, kurangin Y0 ya, dibagi dengan 2 kali H, 2H ya, ini dikurangin ini 2H ya, 19,445. Semua 0,0. Ini turunannya ya, fx0 fx0 dikurangi 2 kali f1, 2 kali y1 ini dikurangi 2 kali y1 ditambah 3 kali, kembalikan aja ya, ditambah 3 kali y2. Kok ini kali ditambahnya ditambah 3 kali ke-4. Oke. Ya, dibagi dengan 2H, bagi 2H. Dibagi ini min salah tinggi sekali nilai. C2 ini ya dikurangi 2 kali C3, betul ya, 2 kali C3 dikurangi 2 kali C3 ditambah 3 kali ya, dibagi B4 min B2, B4 min B2 betul ya, 0,2 dikali 5, sama ini dikali 5 ya, C1 10 dikurangi 2 kali C3 12, jadi masih ada 14, min 14 kira-kiranya, min 14 kemudian 3 kali C4 14 ya. 28 kali 5 kali 5 iya betul tidak salah ya, 149,085 ya, kira-kira seperti itu ya. Ini kalau kita pakai rumus yang di atas ya, kalau kita ingin menghitung dengan turunan fx0 ya, fx0 dengan 3 cara ini ya, yang fx0 ini cara pertama tadi, kemudian cara kedua ya, kalau dengan cara ini cara ya, rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga ya.
rumus pertama udah kita gunakan. Misalkan rumus keduanya yang F absen X0 sama dengan yang selisih terpusat tadi ya. Oh, tapi nggak bisa ya, karena digeser. Ya, nggak bisa, tidak bisa. Maaf. Ya, karena digeser ya, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Oke. Ya. Kira-kira seperti ini. Ya. Ya, itu N plus 1 buah titik yang diketahui. Ya, turunan untuk mencari aproksimasi dari turunan pertama. Ya, ya ini bisa bisa kalian kerjakan lagi ya nantinya. Baik, kita lanjut ke aproksimasi turunan kedua. Ya, aproksimasi turunan kedua. Ya. Nah, untuk mengaproksimasi turunan kedua, ya kita bisa menggunakan dua apa namanya lagi-lagi masih deret Taylor ya, deret Taylor ya. Misalkan ingin mencari nilai fungsi ya f x0 plus h ya di titik x0 plus h ya, deret Taylornya kita dapatkan seperti ini ya, f x0 ya, f absen x0 turunan pertamanya, turunan kedua sampai turunan ketiga, kita cari sampai turunan ketiga saja ya. Kemudian ya turunan keempatnya menjadi residual ya. Kemudian kalau kita cari dengan cara yang sama juga ya, nilai fungsinya di titik x0 min h alias x min 1 ya, kita cari nilai fungsinya, kita dapatnya seperti ini, hanya berbeda tanda ya, berbeda tanda di suku yang genapnya ya, suku yang kegenap, suku kedua dan suku keempat ya, suku-suku yang lainnya sama tandanya. Nah, ketika kita jumlahkan kedua suku ini, ya, kita jumlahkan kedua suku ini, maka kita dapatkan ya f absen, f double absen x0-nya, yang ini ya. Ketika kita jumlahkan keduanya, ya, ini kita jumlahkan, maka ini jadi satu, ini jadi f double absen x0 ya dikali h kuadrat. Oke, sehingga dengan ini, dengan f double absen x0 ini yang kita jadikan formula dasarnya ya, f double absen x0 ya sama dengan 1 per h kuadrat ini ya, 1 per h kuadrat oke, dikali hasil ini ya, ini f x0 plus h dikurangin ini, sorry, di jumlah ya f x0 min h ini ya. Oke, kemudian ini habis, yang ini habis 0 ya, ini habis, jumlahkan habis, kemudian ini f x0 ini berubah tanda jadi 2 kali f x0 ya, jadi negatif min 2 kali f x0, kemudian ini sisanya residualnya ya, ini residualnya ya, kita dapatkan ya, karena ini h pangkat 4 ya, h pangkat 4 ya dibagi h kuadrat, jadi h kuadrat ya dibagi 24, jadi min h kuadrat per 24 ya, dikali dengan ini ditambah ini. Oke, ini beda titiknya ya, C1 dan C min 1 ya, C1 dan C min 1. Kemudian ini ketika diasumsikan turunan keempat ya, turunan f absen turunan keempat dari fungsi f ya, ini continue pada titik ini x0 min h sampai x0 plus h ya, ini x ya, x0 plus h
Ya, jadi di titik x-1 sampai x1 dia continue, ya, maka berdasarkan teorema nilai antara akan terdapat sebuah titik C di antara x1 dan C1 dan C-1, ya, sedemikian sehingga ya dapatkan ini nilai fungsi ini, ya, sehingga ini bisa kita tulis dengan C saja, tidak perlu C1 dan C-1, ya, sehingga formulanya menjadi seperti ini, ya, errornya jadi seperti ini, ya. Oke, nah inilah yang kita gunakan sebagai rumus, ya, untuk mencari atau mengaproksimasi, ya, turunan kedua dari fungsi f di titik x0, ya. Oke, dan ini merupakan residualnya menjadi sebagai error, ya. Oke, kemudian kita lihat lagi contoh sebelumnya, yang f-nya sama dengan x dikali e pangkat x, ya. Kemudian turunan keduanya kalau kita cari dengan cara analisis biasa, kita dapatkan ini. Ketika x0-nya sama dengan 2, didapat turunan kedua fungsinya di titik 2,0 sama dengan ini, ya. Oke. Kemudian dengan menggunakan rumus ini, rumus sebelumnya, mohon maaf, itu lagi ramai. Bentar. Oke. Nah, maaf, kabelnya tersangkut. Oke, kita lanjutkan, ya. Sekarang kalau misalkan H-nya adalah 0,1, ya, kita cari turunan fungsinya di titik, turunan kedua fungsinya di titik 2,0, maka aproksimasinya mendekati 29,593 dengan rumus ini, ya, dengan rumus ini. Tentu kita harus cari nilai fungsinya di titik 1,9 dan 2,0 serta, ya, 2,1, ya, 2,1 dengan 2,0. Ya, kita dapatkan nilai ini. Kemudian kalau H-nya 0,2, kita dapatkan 29,7 sekian. Ya, 2,7 sekian. Kira-kira errornya ini, ya. Min 3,7 kali 10 pangkat min 2 dan min 1,48 kali 10 pangkat min 1. Ya, kira-kira errornya seperti itu. Ya, ini lebih kecil, ya, saat H-nya 0,1, errornya lebih kecil dibanding saat 0,2. Dan nilai aslinya 29,556 dan seterusnya. Ya, selisih sedikit saja, ya, selisih sedikit saja. Oke. 556, 593, kelebihan sedikit. Kira-kira seperti itu. Ya, ini ada soal latihan. Ini dijadikan PR saja, ya. Soal latihan dijadikan PR. Oke. Kira-kira materi kita sampai sini. Turunan kedua, ya, aproksimasi turunan kedua. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Mau izin nanya, Pak. Ya, silakan, Rehan. Yang rumus 1, 2, 3 maaf, tadi. Suaranya agak kecil. Suaranya agak kecil. Oke. Yang rumus 3 titik itu tadi lah, Pak, ya, kan ada rumus 1, 2, 3 itu masih ngambang yang mana yang dipakai itu, Pak. Bebas saja, semuanya bebas dipakai. Yang Kan penting tadi kan ini, maaf saya sharing lagi, ya. Ya. Oke, ya.
yang ini ya. Jadi 3 titik yang ini, yang saya tulis dari 1, 2, 3 ini, Iya. ya, ini tergantung titik mana yang diketahui. Ya, jadi saat kita ingin mencari turunannya di titik X0, yang diketahui adalah X0, X1, dan X2, maka rumus pertama ini digunakan. Ya. Oh ya. Oke ya. Kalau yang ini, yang kedua, ya, mencari turunannya di titik yang sama, tapi diketahui X-1, X1, ya, X-1, X0, dan X1 gitu ya. X-1, Di tengah-tengah X1, itu, dan Pak. ya di tengah-tengah, kita bisa gunakan rumus yang kedua. Oke. Ya. Sebaliknya kalau yang diketahui X-2, X-1, dan X0 yang paling kanan yang dicari turunannya, maka kita gunakan rumus 3. Ini sebenarnya 3 rumus ini sama saja semuanya. Ya, sebenarnya sama saja ketiga rumus ini. Oke ya, tadi bisa digeser-geser gitu. Ketika digeser-geser dari rumus yang pertama, ya digeser bisa dapat, dari rumus yang kedua digeser bisa dapat rumus ini tadi ya. Ya, slide-nya mana tadi? Nah ini dia. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oh beda ya, ini angkanya beda. Oh enggak, tidak beda. Ya. Ya. Min 3 fx0 4 fx0 plus h min fx0 plus 2h. Oh tidak sama. Min 3, 4, dan min 1 ya. Min 3, 4, dan min 1. Oh iya, tadi ada salah ngitung saya. Ketika ininya dikeluarkan, ini jadi min 3, ini 4 ya. 4 ini asuhnya betul ini. Ini 4 tadi saya salah ngitung. Yang contoh tadi ya. Ya. Ini dengan digeser ini tadi ya. Ini ya. Dengan selisih terpusat tadi, ya kita geser ke kanan sebesar h, kita dapatkan rumus ini ya. Dan ini adalah formula yang pertama tadi ya, ya dari 3 rumus tadi ya. Oke ya, ini formula yang pertama ya. Jadi kita dapatkan ini. Sedangkan formula yang selisih terpusat sama dengan yang ini jadinya ya. Oke ya. Oke, kira-kira itu, Rehan ya. Jadi tergantung mana yang diketahui. Ya, tergantung mana yang diketahui. Kondisi realnya kan tidak seperti contoh ya. Kondisi realnya tidak seperti contoh yang ini tentunya. Kalau ini kan diketahui nilai fungsinya. Kalau nilai fungsinya diketahui, kita nggak perlu mencari turunannya dengan pendekatan seperti tadi. Kita bisa otomatis langsung mendapatkan turunannya ya. Oke ya. Kondisi realnya di lapangan saat kita gunakan rumus-rumus ini semua adalah saat fungsinya tidak kita ketahui. Hanya nilai fungsinya di beberapa titik saja yang kita ketahui. Oke, ya, Rehan ya. Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh iya, Pak, mau nanya lagi. Ya, silakan. Yang di error itu tuh yang kayak spiral itu apa tuh, Pak? Sebenarnya. Error Kan yang ada. kayak spiral. Apa namanya? Si. Iya, si. Itu apa, Pak? Ya, si itu adalah sebuah titik yang apa namanya? Jadi gini. Ya, sebenarnya jarang dihitung ya. Ininya sebuah titik yang ada di antara, jadi gini, dari rumus ininya, rumus Deret-Taylornya sebenarnya ya, dari rumus Deret-Taylor ya.
Jadi saat kita ingin menghitung residual, misalkan kita hanya menghitung sampai 2 suku pertama, ya, 2 suku pertama dari deret Taylor. Sisanya itu adalah residualnya, ya, residual atau sisa atau error gitu ya, error. Kemudian, ya, errornya ketika kita hanya menghitung 2 suku, ya, berdasarkan deret Taylor, errornya seperti ini. Ya, ini turunan kedua fungsinya, ya, di titik C. Ya, ini didekati dengan fungsi X. Jadi C-nya jadi semacam fungsi. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah titik. Sebuah titik yang ada di antara X0 dengan X1. Ya. Kira-kira seperti itu. Nanti dia akan sama dengan persis di sebuah titik saja. Cuman harus dicari titiknya itu. Kalau yang persis sama, tapi biasanya pakai perkiraan saja. Itu. Ya. Oke ya. Ya. Rehan. Iya, Pak. Oke. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, untuk presensi hari ini, ya, kalian kerjakan contoh yang ini aja. Ya, boleh pakai Excel ya, boleh pakai Excel. Contoh ini, bentar, soalnya ya. Jadi kalian mencari turunan ya, turunan di titik F, F aksen 2 ya, 2,0 ya, ini kan nilai eksaknya ya. Ini nilai eksaknya. Ya, kalian cari F aksen 20 dengan berbagai macam formula, misalnya dengan 2 titik ya, 2 titik dengan selisih maju dan selisih mundur. 2 titik berarti kalau selisih maju titiknya 2,0 dan 2,1. Selisih mundur 2,0 dan 1,9. Kemudian 3 titik ya, 3 titik bisa 3 titik ini, bisa 3 titik ini. Ya, bisa 3 titik ini ya. Ya. Kemudian 5 titik ya, 5 titik ya, semuanya 5 gitu ya. Kemudian bandingkan errornya dari masing-masing tadi ya. Tentu dengan hak yang sama semua ini ya. Ini haknya sama ya. 0,1 ya haknya ya. Haknya 0,1. Silakan pakai Excel nggak apa-apa. Kalian kirimkan aja Excel. Tapi tolong dikasih ini ya, apa namanya, penjelasannya. Dikasih penjelasan. Oke, paham ya presensinya itu? Presensi hari ini. Kemudian tugas untuk akhir pekan soal yang di halaman terakhir ya. Kalian kerjakan soal di halaman terakhir. Oke, baik. Ya, hari ini saya cukupkan. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. lagi. Oh iya, silakan, Irfan. Yang apa tadi kan rumus yang ketiga persamaan tadi deh, Pak. Yang ada turunan ketiganya, Pak. Maaf. Ini ya. Nah, misalkan yang itu, Pak, kan ada turunan keempat ya, Pak. Itu kan katanya nanti fungsinya nggak diketahui gitu kan, cuma diketahui titik-titiknya gitu ya, Pak. Iya. Nah, itu ya otomatis. Ya, kita gimana nurunin keempatnya kalau fungsi nggak diketahui, Pak? Kalau fungsinya tidak diketahui, ya udah kita hanya mengaproksimasi, ya, hanya mengaproksimasi turunan keduanya saja. Ya, turunan keduanya pun hanya bisa kita aproksimasi, ya, dari nilai-nilai fungsi yang diketahui. Adapun sekarang kita hanya untuk menganalisis, ya, hanya untuk menganalisis. Jadi kita ketahui rumusnya, ya, rumusnya udah kita ketahui, kemudian kita cari dengan rumus yang ada, mengaproksimasi turunan keduanya, kemudian dihitung errornya berapa besar. Oke, ya, kita hitung errornya berapa besar. Oke ya. Tapi kalau dalam kondisi real, nilai fungsinya tidak kita ketahui, ya sudah, kita nggak bisa. Ya, hanya perkiraan saja. Ya, oke ya. Paling tidak ini untuk menganalisis metodenya. Metodenya sudah baik atau belum gitu. Ya, ini hanya untuk menganalisis metodenya. Oke ya.
Oke, kira-kira seperti itu, Irfan. Oke, terima kasih, Pak. Dan artinya metode ini semakin baik ketika ya haknya semakin kecil gitu ya. Haknya semakin kecil. Ya, walaupun kalau di lapangan tergantung nilai fungsinya. Ya, tergantung nilai yang diketahuinya tentunya. Nilai yang diketahui. Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, hari ini saya cukupkan untuk tugas pekan ya. Tugas akhir pekan tadi 2 soal tadi ya. 2 soal di halaman terakhir ya.